family ministry pada Zoom pada sore hari ini. Mari kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena hanya Dialah yang patut ditinggikan, patut disembah. Haleluya. Naikkan syukur padamu Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, naikkan syukur padamu Yesus. Sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Kami naikkan syukur kepadamu Bapa. Naikkan syukur padamu Yesus. Sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu.
dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Oh, sepertimu Yesus, disempurnakan saya dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, muliakan namamu. Haleluya, haleluya, kami memanggilmu Yesus, Tuhan. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, segalanya bagiku. Seperti lautan sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu.
bagiku. Terima kasih, Tuhan berkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada Pak Dirikson. Ya, kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan, seperti rusa yang rindu dan haus akan sungai-Mu, kami rindu dan haus akan hadirat-Mu pada saat hari ini Tuhan, karena hanya dekat padamu Tuhan, ada ketenangan bagi jiwa kami di hari-hari yang kami lalui Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami dapat berkumpul kembali dalam Zoom Family Ministry pada saat sore hari ini Tuhan. Tuhan pimpinlah kami menyadari siapa diri kami, penuh dengan kelemahan dan dosa-dosa yang hari-hari kami terjatuh Tuhan, dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami, sikap kami Tuhan, terhadap sesama kami manusia, terlebih dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Bapa, basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Hanya Tuhan, ketika kami mengaku dosa kami, Engkau yang setia dan adil mengampuni dosa kami dengan kuasa darah-Mu. Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Pimpinlah kami Tuhan. Kami telah menaikkan pujian dan penyembahan kami yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, dipimpin oleh hamba-Mu Pak Kimdi Tuhan. Biarlah Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami Tuhan, yang menghantarkan kami lebih dalam lagi masuk ke dalam hadirat-Mu, baik melalui kesaksian, bahkan juga firman-Mu Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang telah Engkau urapi, yang telah Engkau persiapkan, Bapak Pendeta Stanley Iskandar Tuhan. Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan, mengurapi hamba-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan salib-Mu. Biarlah Engkau yang berkata-kata, berbicara, menyampaikan isi hati-Mu untuk menegur kami, untuk menuntun kami, untuk menegur kami dari segala kesalahan kami, bahkan mengubahkan semua paradigma pikiran kami yang mungkin selama ini salah Tuhan, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Demikian juga nanti ada bincang-bincang juga Tuhan, kiranya Engkau pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Teman-teman kami juga Tuhan yang masih belum masuk dalam Zoom ini, kiranya Engkau yang menuntun mereka, menjauhkan segala yang menghalangi mereka. Seluruh peralatan yang kami pakai jamah Tuhan, jauhkan dari segala gangguan, jauhkan dari segala kerusakan. Bahkan kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami tolak, kami usir, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Karena darah Yesus telah memberi kemenangan bagi kami. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu sampai selesainya acara ini. Kami bersama-sama memperoleh berkat dan damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Diserahkan ibadah ini Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Silakan buat hamba-hambanya yang ingin bersaksi. Shalom Pak Jimli, Pak Endra, Pak Nikolas, Pak Stanley, Pak Johannes. Pak Johannes mungkin bersaksi. Ada kesaksian Pak Johannes, Ibu Lydia, Pak Alexander Pandi, Pak Mani, Pak Pendeta Sejabat dari Nias. Kalau nggak ada kesaksian, saya ada sedikit. Ya silakan Pak Joni. Silakan Pak Joni. Sorry tadi saya mandi dulu. Ya, puji Tuhan hari ini saya merasa dapat karunia menikmati. Kenapa begitu? Karena hari ini kan saya rencana mau pergi untuk ke kuburan, menengok kuburan papi mami saya di sana. Udah 2 tahun lebih ya sejak corona saya nggak ke sana. Nah tadi saya pergi ke sana, saya suruh anak saya untuk cari mobil sewaan, gitu, Grab. Akhirnya dapat, kebetulan dekat di sini di jalan Kedelai. Nah itu mestinya saya dapatnya Mobilino ya. Mobilio ya, sorry. Nah itu udah tanya all in sewanya termasuk tol semuanya dari dia 450. Nah begitu janji hari ini jam 11 dijemput. Ternyata waktu dijemput luar biasa. Mobil Linio itu dipakai orang lain.
jadi diganti mobil lain yang lebih bagus. Ternyata saya dapat mobil Alphard. Mobil Alphard itu kalau sewa 2,4 harusnya. Tapi saya dengan 4,5 saya bisa naik mobil Alphard hari ini, lumayan menikmati mobil mewah. Itu aja mungkin. Tuhan. Ya, itu kemurahan Tuhan. Jadi itu aja mungkin kesaksian saya, walaupun nggak berarti tapi buat saya sangat berarti. Itu kasih Tuhan buat saya semua. Luar biasa. Saya pergi bertiga tadi sama anak saya. Ya, itu aja mungkin. Terima kasih, shalom, Tuhan berkati. Wah, itu baik, saya tambahkan sedikit mengenai kesaksian. Ya, kesaksian ini adalah penting. Kemarin Pak David Sunar Handoko memberikan report catatan penting, karena kesaksian ini adalah yang pertama kita meninggikan nama Tuhan. Amin. Yang kedua, kalau kita sadari hari-hari ini ketika kita bangun pagi, kita diberikan kesehatan dan diingatkan berapa banyak orang di luar sana yang saat bangun dia posisinya ada di ICU. Berapa banyak sekarang ini kejadian-kejadian kita melihat di Facebook, tiba-tiba dia berjalan, tahu-tahu ada mobil dari belakang yang nabrak. Nah, kalau sampai hari ini kita sehat, keluarga kita sehat, istri kita sehat, atau anak cucu sehat, saya percaya Tuhan memimpin kita. Maka saya katakan di dalam pertemuan, setiap pertemuan di dalam FM ini banyak hal yang memang kita terima dari Tuhan. Tentu dalam kehidupan hari-hari kita seperti hal kecil, Pak Joni tadi mengatakan itu, tapi saya rasa itu luar biasa, ya kan? Karena memang yang kita tidak pikirkan, yang kita tidak terpikir, tiba-tiba itu bisa terjadi. Kenapa? Karena memang itulah Tuhan kita, ya kan? Maka saya katakan di dalam setiap langkah, kesulitan apapun, kalau kita tidak pegang Tuhan, maka kita akan goyah dan terjatuh. Maka terima kasih kesaksian kecil tadi. Banyak hal yang memang di dalam hidup ini membuat kita, kenapa saya harus gembira, kenapa saya harus bersuka cita, kenapa harus saya tersenyum, karena itulah kita ini adalah milik Tuhan. Kalau dikatakan bahwa kita anak raja, jadilah anak raja yang baik tentunya ya. Bukan anak raja, tapi anak raja yang semena-mena, sombong, angkuh, dan membuat rajanya itu bingung gitu. Anak gua ini kok jahat benar terhadap orang lain. Sombong dan angkuh. Maka itulah bahwa sadari bahwa hidup ini kita hanya numpang di dunia ini. Tapi kita diberikan kesempatan, apa yang Tuhan punya, Ia berikan kepada kita. Bahkan nyawanya Dia berikan kepada kita. Maka hari ini terima kasih kalau kawan-kawan memberikan satu rahmat dan berkat kepada kita. Kesaksian ini penting sekali, membuat sama-sama kita mengutamakan siapa Tuhan dari segala-galanya. Tuhan kita Allah yang hebat. Terima kasih, Tuhan berkati, amin. Ya, saya tanggapi sedikit lagi. Memang kesaksian itu penting karena gini, kalau seperti dulu saya berangan-angan memiliki gitar waktu SD. Jadi saya pinjam gitar orang, akhirnya memiliki gitar. Itu contoh kecilnya. Jadi Pak Joni kesaksiannya hari ini mungkin dapat tumpangan Alphard, mungkin sebulan lagi memiliki mobil Alphard. Haleluya. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya bisa. Kenapa tidak? Bisa itu, Be. Karena Tuhan punya cara. Mungkin Pak Joni misalnya menabung 100.000. Kalau Tuhan mau, ya kan, tanpa Alphard kuncinya dulu nggak apa-apa. Atau mereknya dulu ya. Kuncinya juga penting. Haleluya. Bu Lydia gini loh, kalau kita kedatangan Alphard, kita bersyukur, ya kan, bukan mobil, ternyata orang itu namanya Alphard gitu loh. Iya pas, haleluya. Saya juga nih mau bersaksi, tadi tamu dari Jakarta, dari Persekutuan Doa Pak IC ya, PD IC yang ada di Taman Anggrek.
di Sogo, di Sogo. Nah, saya bersyukur memang Ah. itu kebagian cukup banyak lansianya. Mungkin ada 200-an kali ya, penuh Wih. gitu di situ. Nah, saya Pakai juga masker nggak itu? di Taman Anggrek di Sogo. Di Iya, di atas Sogo. Pakai masker nggak itu? Itu ibadah forerunner. Polaner ya. Itu Oh, banyak, luar biasa. 200-an lebih kali ya, bisa 300 Ya. itu Ya, orang itu ibadah perempuan tuh, khusus perempuan ya. berapa lansia, Ya. laki perempuan. Ya, tapi itu yang pegangnya, koordinatornya itu istrinya konglomerat itu. Iya, sampai Oh, begitu banyak si gitu orang. Haritanu ya, Be? Iya, Istri Haritanu betul. ya? Istrinya Haritanu, betul yang pegang. Bukan Pak, ini lain lagi Pak. Bukan yang dari Pak itu istrinya Pak. Forerunner yang pegang Haritanu itu istrinya. Ini bukan IC gitu yang ada di Taman Anggrek di Sogo. Itu juga banyak lansia, laki perempuan. Iya, Itu iya. hampir 300 ada Pak, penuh. Lagi Natal juga penuh. Ngasih barangnya juga bagus sih gitu. Ada seperti tempat tidur gitu, bantal kecil, terus sama makanan gitu. Tapi banyak gitu, orangnya yang datang banyak. Tadi kemarin kan saya bersaksi di sana, terus saya nyanyi gitu kan. Semangat orangnya. Amin. Semangat gitu. Tadi datang itu Pak Yohanes tuh, yang itunya pemimpinnya juga di sana. Ada 7 orang kemari baru mau pulang ya. Tuhan. Saya tuh nggak disangka mau datang. Nanti Bu Lydia tanggal 7 saya ke sana ya, katanya hari Kamis gitu. Saya pikir apa benar gitu. Nggak tahu tadi pada datang semua kemari 7 orang. Tadi saya antar pada makan di situ depan, kan ada tukang itu tuh makanan seafood. Jadi pada makan di situ. Nah, saya bersyukur ya bisa datang kemari, bisa ngedoain, bisa ngasih berkat. Wah, dapat berkat yang berlimpah ini Bu Lydia. Semuanya yang berkat Tuhan lah, Tuhan tolong ya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Disangka semua berkat datangnya tiba-tiba kayak air buka. Amin. Tiba-tiba datangnya juga kalau bisa. Tapi kalau udah masuk ya udah nyelonong. Ya puji Tuhan, Tuhan berkatin ya. Memang kesaksian itu satu seperti riwayat ya. Jadi kejadian yang udah lama juga kalau kita saksikan itu seperti baru ya. Yang kemarin saya saksikan ponakan saya itu keburu gitu dibawa ke rumah sakit gitu ya. Itu semua berkat Tuhan. Ya campur tangan Tuhan lah ya. Jadi Tuhan tolong semuanya. Ya puji Tuhan, mungkin itu aja sedikit kesaksian saya. Tuhan baik, Tuhan menolong. Dan juga saya didoakan tadi, dirayanin gitu ya. Memang waktu dia doa juga sepertinya ya benar itulah yang ada di hati saya gitu. Suruh dibuang-buangin yang nggak perlu gitu. Tapi ya kita sebagai manusia kayaknya mengebuangnya susah ya. Sebetulnya seperti barang rongsoannya kalau ada nenek-nenek masih disimpan aja gitu ya. Susah dibuang-buanginnya. Ya saya bersyukurlah Tuhan tolong semuanya ya. Itulah berkat Tuhan. Udah pada rekon segitu aja. Tuhan berkatin. Kata Pak Niko kesaksian itu memang membangun ya. Membangun iman kita. Jadi kesaksian itu bagus ya. Amin. Tuhan memberkati. Ya, luar biasa. Terima kasih Bu Lydia. Teman-teman saya izin mau pergi pelayanan. Selamat siang Bu Messi. Selamat melayani Bu Messi. Selamat melayani ya. Terima kasih. Selamat melayani. Kalau saya setelah selesai baru. Selesai khotbah selesai baru. Oke. Karena ada FGB Men hari ini. Tapi Pak Nikolas bincang-bincang Pak Nikolas. Yo, jangan saya hari ini saya selesai ini langsung ke FGB Men. Waduh, repot itu. Udah dijadwal itu, baca di chat itu. Bincang-bincang nanti Pak Joni lah, nanti besok saya gantian. Tenang. Semua ada waktu untuk Tuhan. Kalau gitu doa syafaat diganti dong, bukan saya. Iya. Ya doa syafaat, saya yang doa syafaat, Pak Joni bincang-bincang. Iya betul. Pak Joni ini maju mundur kena. Kalau Pak Iskandar,
Stanley nggak masuk, Pak Joni Ya. juga masuk itu. Luar biasa hari ini. Cadangan internasional. Ya, boleh satu lagu masuk Firman, Pak Nikolas. Iya, Pak Kimli. Pak Kimli apa saya? Aduh, oke, siap. Ini gitar baru saya betul ini tadi. Wih. Mantap. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu yang ajaib. Kau surkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Hidup menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat genapi setiap langkahku, dan ku percaya di dalam jadi bukti kebesaran-Mu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatnya. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hari ini berkati kami. Cinta-Mu luar biasa. Kami yakin percaya. Hari ini, besok sampai selamanya, Engkau tetap menyertai kami. Amin. Yes, lanjut kepada hambanya. Ya, silakan Bapak Stanley Iskandar. Bapak Stanley Iskandar, silakan. Terima kasih Pak Pak Nikolas, Pak Indi. Kesempatan memberikan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Kesatukan hati. Terima kasih Bapak yang baik untuk sore hari ini, untuk kami ini Tuhan ajarkan untuk kami semua. Kami boleh berkumpul kembali melalui stream ini ya Bapak. Sebentar kami akan mencarikan sebagian kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, kuasai seluruh indera jasmani dan rohani kami, biarlah iman yang akan kami sharingkan, kami dengar dapat bertanggung dalam hati kami, jadikan hati kami seperti tangan tidur dari firman itu bisa bertumbuh berakar dan berbuah lebat. Bila kami Bapak, berarti kami semua, berarti kami yang hadir, pemahaman-Mu yang akan membagikan firman. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sorry, suaranya nggak bersih itu. Kurang ya? Itu nggak usah pakai headset aja Pak. Oh. Hah? Coba lagi Pak, ulangi Pak. Halo, dengaran Pak? Ah, jelas Ya, Pak. Oke. ya sekarang Jelas ya. Ya, selamat sore teman-teman semua. Pada kesempatan ini, terima kasih saya sampaikan pada Pastor Kominwan yang sudah memberikan kesempatan pada saya. Ini kita mau sama-sama belajar tentang perlengkapan rohani ya, perikopnya perlengkapan rohani. Tapi Maaf kita Pak, maaf Pak Stanley, masih Ya. kresek-kresek Pak. Kresek. Salah di mana ya? Nggak jelas ya Pak? Ada kresek-kreseknya. Gimana ini headsetnya ya? itu pakai headset. Enggak pakai headset itu.
Nanti di YouTube apa suaranya jelek nanti kalau gini. Oh, jelas nggak Pak? Masih kerusak-kerusak ya? Iya. Ganti pakai apa ya? Hah? Pakai HP aja ya? Terserah, dilanjut juga sih sebenarnya jelas, tapi agak keresek-keresek gitu. Oh. Gimana Pak? Kita lanjut atau ganti HP dulu? Gimana Pak Komingguan? Ganti HP aja deh. Ganti aja deh supaya bagus. Iya, biar suaranya jelas. Iya. Bentar Pak. Ya, lagu lagi Pak Nikolas. Mic-nya Pak, mic-nya. Mic-nya. Mic. Ya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Bagaimana? Cukup? Sudah siap dimulai? Ya, silakan Pak Stanley. Ya, terima kasih. Kita lanjut ya. Jadi, ini mantap ini. Sore ini kita mau sama-sama belajar tentang ini perlengkapan senjata Allah ya. Ini diambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 18. Kenapa kita harus menggunakan perlengkapan senjata Allah? Karena supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Itu tujuannya ternyata, dan yang berikutnya supaya kita dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah menyelesaikan segala sesuatu yang terjadi. Jadi ternyata Tuhan sudah memberikan perlengkapan senjata kepada kita untuk melawan siasat si iblis. Nah, ini dapat kita pelajari di Efesus 6 ya. Jadi ternyata saya mencatat ada 7 senjata yang Allah yang sudah disiapkan untuk kita semua. Yang pertama adalah ikat pinggang. Yang kedua adalah baju jirah. Yang ketiga, baju jirah itu baju besi ya. Seperti kita bayangkan kalau pasukan Romawi itu zaman dulu kan pakai baju besi supaya dibacok atau ditebas pakai pedang, nggak mempan atau dipanah ya. Kemudian kasut itu sepatu. Yang keempat perisai atau tameng. Yang kelima ketopang itu ketopong atau helm ya. Jadi untuk melindungi wajah dan kepala kita. Yang keenam adalah pedang roh. Yang ketujuh adalah doa. Jadi ada 7 senjata Allah yang sudah
yang harus kita pakai untuk menghadapi melawan si iblis, siasat si iblis ini ya. Nah, kita mau coba bahas satu-satu apa yang dimaksud dengan ikat pinggang, baju jira, dan sebagainya. Kita mulai dari ikat pinggang. Saya minta tolong nanti teman-teman ya, kita akan baca bergantian. Yang sudah mendapatkan silakan dibaca ya. Kita mulai dari ikat pinggang ya, di ayat 14. Dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Nah, ini berikat pinggangkan kebenaran. Jadi pertama kita kalau dalam peperangan ya, kita pakai pakaian perang gitu ya. Kita harus punya ikat pinggang. Sebab di ikat pinggang itu nanti akan tergantung pedang kita ya. Kalau mau perang, jadi pertama kita harus punya ikat pinggang. Kemudian di situ akan digantungkan pedang-pedang dan perlengkapan perang ya biasanya. Nah, kalau kita tidak pakai ikat pinggang, mungkin ya ntar waktu perang bisa kedodoran ya. Pakaian kita mungkin bisa melorot dan tidak nyaman. Nah, apa yang dimaksud dengan kebenaran? Jadi kita harus hidup benar di mata Tuhan ya. Jadi kalau kita baca ada referensi ayat yang saya dapatkan di Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Boleh dibacakan Yohanes 16 ayat 13. Di situ dikatakan, apabila ia datang, Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah Roh Kudus ya, Roh kebenaran. Jadi kita harus mengenakan Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam diri kita, baru kita bisa hidup benar. Kemudian ayat pendukung lain ada di Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Allah itu adalah kebenaran. Jadi kita harus selalu merenungkan firman Allah. Jadi berarti kita punya ikat pinggang tuh. Kita punya ikat pinggang dalam perlengkapan perang itu. Jadi kita harus selalu hidup dalam kebenaran ya. Tuhan Yesus ya, firman Tuhan. Kemudian yang kedua adalah perlengkapan kita baju jirah keadilan. Jadi kita selain hidup harus benar, kita juga harus hidup dalam keadilan ya. Jadi orang harus adil memutuskan segala sesuatu. Nah, ini ayat referensinya ada di 1 Korintus 6 ayat 8 sampai 10. 1 Korintus 6 ayat 8 sampai 10. Mungkin ada Pak Direction bisa tolong bacakan, Pak. 1 Korintus 6. Ya, 1 Korintus 6 ayat 8 sampai 10 ya. Iya. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembahan berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Amin. Jadi dijelaskan di sini ya bahwa orang-orang yang tidak adil itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kita hidup harus jadi orang adil ya. Kalau ada masalah-masalah harus kita putuskan dengan adil. Jangan berat sebelah, memberatkan orang ya. Apalagi pengacara-pengacara ya, bisa orang salah bisa jadi benar sama dia kalau duitnya banyak ya. Jadi Tuhan ingatkan kita di sini, kita harus hidup adil supaya kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah gitu ya. Ayat 9. Tidakkah kamu tahu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi hati-hati ya, gara-gara hidup nggak adil bisa-bisa nggak masuk dalam kerajaan Allah. Kemudian janganlah sesat. Nah, ini juga orang-orang yang disebutkan di ayat 9 dan 10 ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang yang berzina, banci, pemburit, pencuri,
orang kikir ya. Orang kikir juga hati-hati ya. Kemudian pemabuk, memfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita hidup adil sama juga kita pakai perlengkapan senjata Allah yaitu baju jira ya. Nah, baju jira ini penting dalam peperangan karena baju jira ini sama juga kita pakai baju yang nggak mempan di bacok sama pedang ya, nggak mempan di panah ya. Kalau kita tidak pakai baju jira, kita bisa dipanah dari belakang atau dari samping ya, kita nggak tahu. Jadi kita harus dalam peperangan harus pakai baju jira. Nah, baju jira itu adalah keadilan ya. Jadi hidup harus adil. Kemudian yang ketiga di ayat yang ketiga ini adalah kasut ya, berkasut keadilan di ayat 15. Di ayat 15 Efesus 6 berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Jadi memberitakan Injil ini juga salah satu senjata Allah. Itu sama juga kita pakai kasut atau sepatu ya zaman sekarang. Jadi bayangkan kalau seorang pasukan perang tidak pakai sepatu gitu, mau perang tapi nggak pakai sepatu. Ya mana bisa lari jauh-jauh atau mana bisa menyerang musuh ya. Nggak bisa jalan jauh kalau tanpa kasut. Nah ini jadi kasut juga penting. Sebab digambarkan di sini adalah kerelaan memberitakan Injil. Jadi ternyata memberitakan Injil adalah salah satu perlengkapan senjata Allah juga. Gitu. Diumpamakan sebagai kasut. Nah, kalau kita perhatikan, memberitakan Injil ini adalah memang perintah Tuhan Yesus ya. Kemudian kalau kita hubungkan dengan Kejadian 3 ayat 15, di situ dijelaskan ya. Yang pernah saya singgung, jadi kasut itu kenapa iblis menghambat pemberitaan firman Tuhan ya. Kalau saya mendapatkan dari ayat ini, ayat Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Jadi antara iblis dan Hawa ya, antara keturunanmu, keturunan iblis dan keturunannya keturunan si Hawa yang dimaksud adalah Tuhan Yesus ya. Keturunannya akan menemukan kepalamu. Jadi Tuhan Yesus akan dinubuatkan akan mengalahkan si iblis ya, menemukan kepalanya, dan engkau si iblis akan menemukan tumitnya. Jadi Bapa Allah mengizinkan iblis hanya menemukan tumit. Jadi secara fisik yang dimaksud adalah Tuhan Yesus harus secara fisik tumitnya dirusak waktu dia disalib ya. Waktu disalib kan kakinya disilang kemudian dipaku. Nah itu secara fisik memang tumitnya rusak, tapi secara rohani kalau tumit rusak kita tidak bisa berjalan dan tidak bisa pakai kasut ya. Jadi Allah cuma mengizinkan iblis menghambat pemberitaan firman Tuhan. Jadi di sini kerelaan memberitakan Injil itu digambarkan sebagai kasut. Jadi kita juga harus memberitakan Injil supaya kita waktu berperang sudah siap dengan pakai kasut kita, pakai sepatu kita ya, supaya kita bisa melawan si iblis. Atau kalau iblis lari kita ubar gitu, atau kita bisa menangkis melawan si iblis ya. Kalau kita nggak pakai kasut kan nggak bisa jalan jauh, cuma bisa diam di tempat ya. Kemudian yang keempat adalah perisai iman. Nah ini perisai ini kan sama juga tameng ya. Jadi kalau iman kita kuat itu sama juga perisai kita itu kuat ya. Bukan perisai kalau iman kita lemah, itu perisai kita sama juga mungkin dibikin cuma dari bambu atau rotan ya. Tapi kalau perisai kita kuat, tameng kita kuat, itu dibuat dari mungkin baja atau besi ya, yang tidak tembus dipanah, kita bisa tangkis ya. Kemudian kalau disabet sama pedang, kita bisa tangkis dengan perisai iman. Jadi kalau iman kita kuat, sama juga kita pegang perisai yang kuat gitu ya, untuk menangkis serangan si musuh. Nah ini ada referensinya di 1 Petrus 1 ayat 9 sampai 10. Perisai iman. Jadi iman kita harus kuat ya. Kalau iman kita kuat sama juga perisai kita kuat. Kemudian 1 Petrus 1 ayat 9 dan 10
ada yang sudah dapat, boleh dibacakan 1 Petrus 1 ayat 9 dan 10. 1 Petrus 1 ayat 9 dan 10, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan yang diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Amin. Amin. Jadi tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa ya. Jadi kalau iman kita teguh, itu artinya jiwa kita akan selamat ya, akan diselamatkan. Kemudian ada lagi di 1 Yohanes 5 ayat 3 dan sampai 5. 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 5. 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 5 ya. Iya, Pak. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Nah, amin. Jadi di sini Tuhan sudah jelaskan ya, yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Jadi iman ini harus kuat ya, supaya kita bisa mengalahkan masalah-masalah yang kita hadapi di dunia ini. Ya, jadi kemudian di ayat 5 dijelaskan yang mengalahkan dunia adalah yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi ini berhubungan dengan iman, perisai iman kita harus kuat ya, supaya perisai kita juga kuat, tidak gampang ditembus oleh serangan si iblis. Nah, ini juga diperjelas lagi di Yakobus 2 ayat 22. Bisa tolong Yakobus 2 ayat 22. Mana iman? Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Amin. Nah, itu jadi kalau iman kita mau sempurna harus disertai dengan perbuatan-perbuatan. Jadi sering kita dengar ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi memang betul di ayat ini dijelaskan iman harus bekerja sama dengan perbuatan. Jadi kalau kita bilang kita beriman pada Tuhan Yesus tapi tidak pernah melakukan segala perintahnya, jangan-jangan itu cuma ngomong doang gitu ya. Jadi gimana kita tahu benar-benar dia beriman? Ya kalau dia melakukan semua yang Tuhan perintahkan dengan perbuatan-perbuatan, itu baru imannya benar ya, benar-benar dia percaya. Kemudian kita lanjut ke perlengkapan Allah yang kelima adalah ketopong keselamatan ya. Ketopong itu kita tahu ya, kalau zaman Romawi, pasukan Romawi kan kepalanya ditutup sama besi gitu ya, seperti Daud, Goliat ya. Jadi supaya mukanya dilindungi ya, kepalanya ditutup sama topi besi dari depan sampai ke belakang. Nah ini adalah ketopong keselamatan yang kita harus pakai. Jadi kenapa ada ketopong? Karena ketopong itu kan di kepala. Jadi pikiran kita harus dilindungi, harus di cover oleh ketopong yang namanya ketopong keselamatan. Jadi maksudnya kita harus yakin bahwa kita sudah diselamatkan sama Tuhan ya. Pikiran kita, mindset kita harus ingat kita sudah diselamatkan. Gitu. Jangan nanti si iblis mengecoh kita, dibilang kamu belum selamat, masih ini dosamu belum diampuni ya. Jadi iblis kan berusaha menjatuhkan kita melalui pikiran ya. Makanya kita harus pakai ketopong keselamatan ini. Jadi iblis tidak bisa masuk mempengaruhi pikiran kita. Dan di Filipi 2 ayat 12 dikatakan kita harus mengerjakan keselamatan kita. Jadi keselamatan juga hati-hati bisa hilang ya. Kita harus mengerjakan keselamatan kita, kata Paulus. Kemudian kalau kita lihat di 1 Petrus 1 ayat 9 dan 10, dikatakan di situ, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi kita beriman itu tujuannya untuk supaya selamat, supaya jiwa kita selamat. Jadi keselamatan itu mulanya dari iman ya, imanmu yaitu keselamatan jiwamu. Kemudian di 1 Korintus 7
ayat 21 dan 23 bisa tolong dibaca. 1 Korintus 7 ayat 21 sampai 23. 1 Korintus 7 ayat 21 dan 22 ya. Ya, 23 sampai 23, Pak. Ya, adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa, tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Amin. Nah, ya, jadi kita harus ingat keselamatan kita sudah diselamatkan ya. Di sini dijelaskan kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Amin. Kamu telah mencapai tujuan imanmu yaitu keselamatan jiwamu. Jadi kita harus ingat kita ini sebetulnya hamba, tadinya hamba ya, hamba dosa ya. Jadi hanya Tuhan Yesus yang bisa bebaskan kita dari hamba dosa itu. Di situ di ayat 22 dijelaskan ayat 21, adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Jadi kita sebelum percaya Yesus ya kita ini hamba ya, hamba dosa. Setiap orang yang melakukan dosa adalah hamba dosa. Kemudian itu tidak apa-apa katanya. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Jadi kalau Tuhan kasih anugerah keselamatan ya, kesempatan untuk kita bisa percaya Dia adalah Yesus dan juru selamat kita, kita pergunakan kesempatan yang diberikan itu. Kalau ada orang menginjili kita pergunakan kesempatan itu untuk Tuhan membebaskan kita dari hamba dosa. Jadi di situ dijelaskan di ayat 23, kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi ini yang harus kita selalu ingat di pikiran kita ya, bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Itu sama juga kita pakai ketopong keselamatan ya. Jadi pikiran kita harus dikuasai oleh itu. Kita harus ingat itu. Kita sudah dibeli dan kita bukan milik orang lain lagi, bukan milik dunia, tapi kita milik Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus yang sudah menembus kita dan membeli kita dengan melunasi, lunas dibayar dengan darahnya yang mahal yang tercurah di kayu salib ya, di Bukit Golgota. Kemudian kita masuk ke perlengkapan senjata Allah yang keenam adalah pedang roh. Nah ini pedang roh ini adalah firman Allah ya. Jadi kalau kita pasukan mau perang sama musuh, kita kira-kira nggak bawa pedang bisa nggak ngelawan musuh gitu ya. Nah kalau kita mau bertempur sama musuh harus punya pedang dong. Kalau nggak gimana? Waktu dia sahabat kita harus tangkis, kita harus lawan ya. Nah ini pedang roh. Daud tidak pakai pedang. Tidak sampai keluarin pedang ya Pak, jarak jauh aja dia. Luar biasa. Kemudian ini pedang roh ini diumpamakan adalah firman Allah ya. Jadi kalau kita menguasai firman Allah mungkin banyak dan mungkin kita renungkan firman itu masuk dalam pikiran kita, itu sama juga kita punya pedang roh yang panjang dan kuat ya, tajam bermata dua. Jadi kalau firman yang kita kuasai cuma sedikit, itu sama juga bukannya pedang, masih pisau gitu. Pisau roh, pisau lawan pedang mana menang gitu. Iblis pakai pedang, kita pakai pisau. Jadi firman Allah ini penting harus kita kuasai dan sebanyak-banyaknya kita baca, kita renungkan ya, masuk dalam pikiran kita. Karena firman Allah ini diumpamakan sebagai pedang untuk melawan si musuh ya. Kemudian kalau kita baca di waktu Tuhan Yesus dicobai ya, di Matius 4 ayat 4, 7 dan 10. Nah, di situ kan Tuhan Yesus waktu dicobai iblis, dia selalu menjawabnya dengan firman Tuhan ya, dengan firman Tuhan. Karena dengan sama juga kita bayangin Tuhan Yesus waktu itu mau disabat sama si iblis gitu ya, ditangkis sama pedang roh juga gitu ya. Pedang roh itu kan firman Allah. Jadi kalau kita baca di Matius 4 waktu Tuhan Yesus dicobai iblis, itu kan di situ pertama di ayat 4 ya dikatakan, tetapi ayat 3, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kemudian Tuhan Yesus menjawab dengan firman ya, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja,
tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Tuhan Yesus selalu menjawab dengan firman, karena itu sama juga di alam roh, ditangkis dengan pedang roh ya. Tadi kan dikatakan firman Allah itu adalah pedang roh. Jadi iblis sabat dengan pedang, kita tangkis lagi dengan firman Tuhan ya. Jadi kalau ada masalah, ada iblis menyerang dengan kata-kata bujukan rayuan, kita lawan dengan firman Tuhan maksudnya ya. Ada tertulis. Nah, Tuhan Yesus selalu bilang ada tertulis, ada tertulis. Kemudian ayat ke-7, waktu dia dicobai lagi, ayat ke-6, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk ke bumi, kepada batu. Nah, ini waktu Tuhan Yesus diajak ke kebubungan bait Allah ya, disuruh jatuhin diri, katanya malaikat akan menolong kamu ya kalau jatuh. Tapi Tuhan Yesus menjawab, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi dijawab lagi dengan firman. Nah, ini sama juga firman itu adalah pedang roh ya. Jadi ditangkis lagi dengan pedang, dengan firman Tuhan. Kemudian yang ke-10, Tuhan bilang, yang ke-8 dicobai waktu dikasih semua kemewahan dunia dan kerajaan dunia ya. Kemudian tapi engkau harus menyembah aku. Tapi Tuhan Yesus bilang, maka berkatalah Yesus padanya, nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi jawaban Tuhan selalu dengan firman Tuhan ya. Kita juga kalau ada orang yang mau menyerang kita dengan yang dikuasai iblis yang menjatuhkan kita, kita lawan lagi dengan firman Tuhan yang kita tahu, yang sudah tertulis di Alkitab. Kemudian kita masuk ke perlengkapan yang ke-7. Halo? Perlengkapan senjata Allah yang ke-7 adalah berdoa di dalam roh, setiap waktu dan berjaga-jaga di dalam doa. Ayat 18 ya. Jadi berdoa itu juga salah satu senjata Allah ternyata ya. Jadi kalau orang yang tidak pernah berdoa, sama juga tidak lengkap ya perlengkapan senjata Allahnya. Kita ada referensi ayatnya di Markus 14 ayat 38. Waktu Tuhan Yesus bicara sama murid-muridnya, berdoa dan berjaga-jagalah supaya kamu tidak jatuh dalam percobaan. Jadi doa ini adalah senjata kita juga supaya kita tidak jatuh dalam percobaan. Jadi Tuhan sudah menyiapkan 7 perlengkapan senjata Allah yang harus kita gunakan untuk melawan siasat si iblis. Jadi ini bukannya berupa fisik ya, benar-benar kita pegang pedang, benar-benar kita pegang tameng, tapi ini menyatu dengan tubuh kita. Dan ini adalah perlengkapan Allah ini sebetulnya semuanya ada di dalam Tuhan Yesus ya. Jadi sama juga kalau kita hidup di dalam Tuhan Yesus, itu berarti kita sudah pakai perlengkapan senjata Allah. Itu kita bisa baca kita harus menyatu ya, menyatu dengan Tuhan Yesus, berarti kita sudah pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Dikenakanlah perlengkapan senjata terang. Jadi senjata Allah itu sama juga senjata terang, itu kita bisa baca di Roma 13 ayat 12 sampai 14. Nah, senjata terang itu adalah Tuhan Yesus ya. Roma 13 ayat 12 sampai 14. Roma 13 ayat 12 ya. Ya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Amin. Jadi semua perlengkapan senjata Allah itu terdapat dalam Tuhan Yesus ya. Jadi kalau kita mengenakan Tuhan Yesus, menyatu dengan Dia, sama juga kita udah pakai seluruh perlengkapan senjata Allah itu. Itu yang dimaksudkan ya. Kemudian juga didukung oleh
Yohanes 17, coba Pak, Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku dan yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Amin. Amin. Ya, jadi ujung-ujungnya seluruh perlengkapan senjata Allah ini sama juga kita pakai kalau kita sudah menyatu dengan Tuhan Yesus ya. Kita di dalam Dia, firman-Nya di dalam kita. Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Kita di dalam mereka. Jadi kita udah jadi satu ya. Luar biasa. Nah, kalau kita udah menyatu begitu, si iblis nggak akan berani mengganggu kita ya. Di Yakobus 4 ayat 7 juga dikatakan, tunjuklah pada Allah lawannya si iblis, maka dia akan lari daripadamu. Jadi itu juga harus kita ingat, kuncinya adalah selain kita menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah yang Tuhan sudah sediakan, atau kita menyatu dengan Tuhan Yesus, dan kita juga harus tunduk kepada Allah, kepada Bapa, supaya iblis lari ya. Lawanlah si iblis, maka dia akan lari daripadamu. Jadi itu kuncinya dalam menghadapi serangan-serangan iblis, tipu muslihat iblis. Kita harus kuncinya bersatu dengan Tuhan Yesus dan Bapa ya. Jadi kalau diuraikan ada 7 perlengkapan senjata Allah yang sudah disediakan Allah untuk kita semua. Saya rasa itu yang dapat saya bagikan sore hari ini. Mungkin ada nanti kita sharing kalau ada yang perlu dilengkapi. Terima kasih Pak Mingguan, terima kasih teman-teman semua, Tuhan berkati. Mari kita berdoa ya. Kita berdoa lagi. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh mendengarkan dan menjelaskan, menguraikan kebenaran firman-Mu dalam perlengkapan senjata Allah yang terdapat di dalam Efesus 6. Terima kasih Bapak untuk pencerahan, pengertian yang Tuhan berikan pada kami. Urapi kami semua, biarlah apa yang telah kami dengar, kami simpan dalam hati kami dan kami lakukan. Dan kami bagikan bagi teman-teman dan saudara kami. Bila kami siap dipenuhi dengan senjata Allah yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan. Ya, terima kasih untuk namanya Bapak Stanley Iskandar ya. Memang yang paling terpenting di dalam kehidupan kita harus kita memiliki senjata Allah, yaitu firman Tuhan ya. Ketika kita bangun pagi, apa sih yang kita dahulukan? Yang harus terpenting adalah doa ya. Doa itu singkatan ya, dengan otoritas Allah. Kalau kita pakai otoritas Allah, kita tidak pernah lupa untuk berdoa, terus bertekun, ya, kita akan pasti diberkati oleh Tuhan. Dan pasti akan dijauhi segala malapetaka ya, segala apapun yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Terkadang kita, maaf ya, nggak ada di family misi, nggak ada yang seperti itu ya. Ketika bangun pagi, apa sih yang kita cari? Yang terpenting adalah Tuhan sendiri yang harus kita cari sumber berkatnya. Melalui apa? Melalui doa. Ketika kita sudah berdoa, itu Tuhan paling suka loh. Kalau setiap anaknya itu begitu bangun pagi itu cari Tuhan. Ya, Yeremia 33 ayat 3 itu telepon Tuhan. Berserulah kepadaku, maka engkau akan diberikan hal-hal yang tak terpahami. Disingkapkan oleh Tuhan. Amin. Ya, terlebih lagi ketika sudah habis berdoa, apain? Itu baca firman, merenungkan pagi, siang, dan malam. Ya, terus lakukan. Karena Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Ya, kalau kita bisa melekat kepada firman Tuhan, itu kita pasti akan dijauhi segala apapun yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Karena itu satu pedang roh, terang Kristus yang kita terus pegang, kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena tadi dikatakan ya Matius 4 ayat 4 ya. Kadang yang dipikirkan manusia itu begitu bangun pagi kan lapar, ya.
mau makan apa nih, ya. Yang dipikirin itu makanan, ya. Tapi kita harus percaya, kita harus lakukan itu DOA, ya. Bangun pagi cari Tuhan. Ketika itu kita juga langsung kita baca firman. Terlebih lagi kalau kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu lebih baik lagi. Ya. Maka yang itu terus, itu senjata Allah. Ya, karena Yohanes 10 ayat 10 yang iblis itu datang mencuri, membunuh dan membinasakan setiap manusia, tapi Tuhan Yesus datang bukan hanya itu untuk memberi hidup saja, tetapi hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan apa? Damai sejahtera, sukacita di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita harus ingat, jangan malas kita untuk berdoa. Terus lakukan, ya, seperti Daniel, ya. Berapa kali dia sujud berdoa kepada Tuhan. Gimana dengan kehidupan kita? Lakukan terus, ya. Doa itu penting dalam kehidupan kita. Maka apapun yang kita lakukan pasti Tuhan buat berhasil dan beruntung. Amin. Ya, lakukan terus. Terima kasih Bapak Stanley Iskandar yang sudah memberkati firman Tuhan malam ini. Ya, Tuhan Yesus berkati. Silakan satu lagu. Satu lagu langsung Pak Nikolas dia langsung doa syafaat. Amin. Oleh karena murahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau menjadi bagiku. Ku sembah Kau Yesus, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Baik, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami yakin dan percaya pada malam hari ini, Tuhan, ketika kami boleh berkumpul bersama di FM ini, ada kasih dan kemurahan-Mu, Tuhan, yang Kau berikan kepada kami, sehingga setiap hari kami diingatkan untuk beribadah, Tuhan, untuk semakin mencintai-Mu, untuk semakin dekat kepada Engkau, Tuhan. Biarlah pada hari ini, Tuhan, kebenaran firman yang telah disampaikan oleh Bapak Stanley Iskandar, hamba-Mu, Tuhan, memberikan kekuatan baru, Tuhan, supaya kami, Tuhan, memasang, Tuhan, kuasa Roh-Mu, Tuhan, pedang roh yang mengikat kami, Tuhan, supaya kami menang melawan kuasa kegelapan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, Kau berkati Bapak Stanley Iskandar, hamba-Mu, Tuhan, yang telah menyampaikan kebenaran firman. Keluarganya dipimpin, diberkati pelayanannya, usaha pekerjaannya, Tuhan, diberkati, Tuhan. Sehingga Tuhan, ia selalu, Tuhan, memberikan rahmat dan anugerah, Tuhan, cinta-Mu kepada kami semua, Tuhan, sehingga layak, Tuhan, hamba-hamba-Mu yang ada di sini, Tuhan, satu persatu, Tuhan, memberikan rahmat anugerah hidup, Tuhan, yang selalu dekat kepada Engkau. Kami juga berdoa, ya Tuhan Yesus, secara khusus untuk Bapak Gembala kami, yaitu Bapak Komingguan. Kiranya Engkau berkati, Tuhan, keluarganya, istri, anak, cucunya, Tuhan, diberkati dengan segala kasih-Mu. Karena Tuhan, ia telah melayani-Mu, Tuhan, dengan sungguh, Tuhan. Karena setiap hari kami boleh beribadah, diberkati, dipimpin, bahkan kami diberikan, Tuhan, otoritas, Tuhan, untuk selalu, Tuhan, dekat kepada Engkau, Tuhan Yesus. Pimpin, Tuhan, usaha dan pekerjaan daripada anak cucunya, Tuhan,
sehingga ia boleh selalu memuji memuliakan nama-Mu Tuhan di dalam segala pekerjaan yang memuliakan nama-Mu. Engkau berkati Bapak Hendra Winata Tuhan, yang semakin hari semakin membaik Tuhan dalam kesehatannya. Karena kami sangat percaya Tuhan, doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya Tuhan. Engkau berkati kesehatannya terus dan terus Tuhan, sehingga ia pulih 100% Tuhan di dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan, nama-Mu kami selalu tinggikan, bahwa saat ini Pak Hendra Winata Tuhan percaya ia akan sembuh di dalam nama Yesus. 100% Tuhan, sehat jasmani dan rohaninya Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan anaknya Tuhan yang mendapatkan seorang anak Tuhan. Kami percaya Tuhan, kerinduan ini Tuhan sampai kepada telinga-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, Engkau telah mempersiapkan Tuhan doa-doa kami sehingga Tuhan Pak Hendra Winata Tuhan mendapatkan cucu dari anaknya Tuhan yang ada di Jakarta ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus pada malam hari ini. Biarlah Tuhan, kami semua yang hadir di sini Tuhan, tidak tahu Tuhan ada masalah apa satu persatu Tuhan, baik ekonomi, kesehatan, baik pemulihan keluarga. Kami percaya Tuhan, Kau tahu Tuhan masalah kami. Biarlah Tuhan Kau tolong, Kau lindungi kami Tuhan, Kau berkatikan, sehingga apapun yang menjadi masalah kami Tuhan, Kau buka Tuhan solusi kehidupan kami, agar kami percaya Tuhan dan selalu percaya bahwa nama-Mu selalu kami tinggikan, dan setiap masalah itu Tuhan pasti ada solusinya. Terima kasih Tuhan, jalan keluar Tuhan, baik yang berupaya sedang mencari nafkah dan sebagainya, Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus pada saat ini Tuhan, untuk bangsa dan negara ini Tuhan yang dipimpin oleh Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin. Engkau berkati Tuhan dari seluruh jajarannya Tuhan, dari mulai para menteri sampai gubernur dan sampai ke RT RW Tuhan. Engkau berkati juga wakil rakyat MPR DPR Tuhan, dan keamanan Tuhan TNI dan Polri. Kami percaya Tuhan, mereka semua dipilih oleh Engkau Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang sungguh Tuhan memberikan berkat-berkat kepada seluruh rakyatnya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, dijauhkan kami dari segala perpecahan Tuhan. Karena roh pemecah belah di dalam nama Yesus kami hancurkan Tuhan, supaya bangsa ini tetap tenang, damai, dan sukacita Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, tentunya untuk peperangan di Rusia dan Ukraina, yang sampai saat ini belum berhenti Tuhan. Banyak masyarakat sipil yang menderita Tuhan. Mereka terpecah belah Tuhan Yesus, tolong Tuhan, berikan perdamaian, berikan ketenangan Tuhan, dan mereka yang percaya saat ini Tuhan, mereka tidak akan pernah takut Tuhan akan suasana apapun, dan mereka yakin bahwa Yesus adalah Raja yang selalu menolong mereka, baik dari segala keadaan fisik mereka, rumah mereka hancur, dan semuanya mereka tapi tetap diberikan ketenangan dan dijauhkan dari rasa khawatir. Terima kasih Tuhan. Akhirnya Tuhan, kami juga berdoa bahwa bangsa dan negara ini dilepaskan dari sakit penyakit COVID-19 Tuhan, dan mereka yang berada di garda terdepan, terutama para dokter dan suster, Tuhan Kau tolong, Kau pimpin Tuhan, supaya banyak pasien-pasien disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Kau berikan kesehatan mereka juga dengan senantiasa dalam kasih dan perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, di FM ini maupun di hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia, agar mereka betul-betul tetap setia dan taat dalam situasi apapun kepada Engkau Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan, karena firman-Mu mengatakan tuaian banyak tetapi pekerjaannya sedikit. Kami yakin dan percaya Engkau memimpin, berberkati dan melindungi kami. Kami juga berdoa secara khusus untuk Bapak Julius yang saat ini sudah kesehatannya mulai membaik. Kami percaya dalam nama Yesus doa kami Tuhan, bahwa ia segera pulih. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah acara bincang-bincang nanti Tuhan memberikan satu rahmat dan berkat bagi kami, karena kami sangat percaya di dalam nama Yesus, bahwa berkat kasih dan kemurahan-Mu menyelimuti kami hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Haleluya, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan
keluarga kami, damai sejahtera, sukacita yang kau limpahkan di dalam keluarga setiap Bapak Ibu yang hadir. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati segala pekerjaan apapun yang dilakukan Bapak Ibu, dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kami Tuhan, Bapak Ibu, kiranya menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Perkenanan-Mu selalu ada buat setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang ada di dalam surga. Kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami mau jadi pelaku firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Silakan panjang Pak Joni Iskandar. Ya, shalom. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan hari ini mengenai 7 senjata Allah. Ya, mungkin ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan, saya persilahkan Bapak Ibu untuk bertanya sesuai dengan tema kita hari ini, perlengkapan senjata Allah. Oke, karena mungkin saya yang pertama, Pak Joni, saya mau ke FGB kan? Ya kan? Baik, terima kasih setelah Pak Pak Joni. Nikolas nanti ada Ibu Nita ya, Ibu Nita supaya mempersiapkan diri. Setelah Pak Nikolas, Ibu Nita. Itu ya, silakan Pak Nikolas. Pak Mane itu Bu Nita itu. Haleluya. Haleluya. Pak Manik ini luar biasa, ya kan? Dia datang seperti roh, ya kan? Kadang muncul, kadang enggak, luar biasa. Haleluya, Pak Manik. Syukurlah kalau hari ini bisa hadir, Pak Manik. Kemarin manusia penuh alasan, nanti sebentar lagi saya bilang manusia penuh nama. Silakan Pak Nikolas. Terima kasih Pak Stanley yang telah memberikan satu wejangan kepada kita. Memang penopang senjata Allah ini tidak main-main dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan, kita ini adalah sebetulnya adalah jajahan daripada iblis. Coba lihat Pegadaian. Pegadaian itu kalau di Jakarta, ya kan, dari Dan Mogot sampai ke Roxy itu Pegadaian semua. Tapi itulah Pegadaian, tapi Pegadaian fisik, laptop, motor, ya kan. Nah kita ini, dosa kita sudah tergadai. Bayangkan kalau Yesus tidak menebus kita, wah kita setiap hari dijajah, kita dibuatnya menderita. Maka perlengkapan senjata Allah ini penting, hidup benar di mata Tuhan dengan segalanya. Saya katakan tadi, Daud tidak memakai pedang, tetapi dia menggunakan pedang roh, ya kan? Maka itulah hidup ini, kalau semakin kita dekat dengan kuasa Tuhan atau roh Tuhan, maka kita dijauhkan dari segala orang-orang yang jahat. Yang terutama adalah kejahatan untuk diri kita sendiri. Yang repot kita ini berperang melawan diri kita. Maaf ya, Pak Seli ya. Yang repot kita ini melawan diri kita sendiri, ya kan? Sehingga apa? Terkadang kita selalu melihat keadaan orang lain terjatuh, padahal kita sendiri hampir terjatuh dengan tingkah laku, perbuatan kita dan kebodohan kita, ya kan? Maka itu pedang roh ini mengikat kita, membuat perisai pada kita, supaya apa? Kita jangan terjatuh. Ketika kita terjatuh, iblis ini sikapnya ya, iblis ini selalu dia tidak pernah memaksa kita, tetapi iblis ini membuat suatu rancangan-rancangan supaya kita terjatuh. Ketika dia terjatuh, itu beda iblis dengan Tuhan. Kalau Tuhan selalu memegang tangan untuk mengangkat kita. Kalau iblis begitu lihat kita jatuh, dia lari. Apalagi jatuh masalah duit. Waduh, iblis paling tahu itu. Wah, ini mah masalah duit lagi. Gue udah tahu, ditinggal sama dia. Jangankan teman ya, kalau soal uang, jangankan teman, iblis saja takut dekat dengan kita. Luar biasa ya kan? Maka hari ini saya katakan suatu statement yang baik, bahwa perlengkapan senjata Allah itu penting. Maka dalam segala hal saya katakan, apa gunanya ketika kita pergi ke FM? Apa gunanya saya harus menjadi saluran berkat di FGB Men? Saya hanya pegang sekarang ini satu, hanya
kuasa agak jauh dari kita. Ketika jauh dari Allah, iblis sudah mendekat akan menyerang. Maka terima kasih Pak Stanley, firman yang iya dan amin. Kita percaya hari ini kita semua diberkati, kawan-kawan yang hadir dan tidak sempat hadir, kita percaya mereka bisa lihat di YouTube nantinya, ya kan? Karena apa? Karena semuanya sudah menjadi berkat buat kita semua. God bless semua kawan-kawan, ya kan? Saya live, ya kan? Tuhan memberkati kepada Pastor Komingguan, amin. Juga Pak Derikson, dan Pak Joni dan sebagainya yang semua Tuhan memberkati. Nita atau siapa itu? Haleluya, Tuhan berkati. Terima kasih, Pak Nikolas. Tetap semangat. Amin.